sudah pernah ke Singapura, sudah pernah ke India, mana lagi Mas? Ya, India berarti kita naik India. Jangan lupa guys, subscribe, like, and comment. Ketika daun ini sudah menguning, Jawa Pongki. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel Desa Channel Wong Katrok. Oke sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya bersama Mas Atong. Oke, selamat malam Mas Atong. Dengan beraktivitas ini saya sedikit nanya ini. Untuk pruning seperti ini kira-kira ini membutuhkan waktu berapa lama ini? Harus telaten ini masalahnya. Iya. Maksudnya berapa lama durasi pruningnya atau misalnya dengan gimana? Berapa jam lah gitu. Oh ini ya kurang lebih durasi waktu pruning pohon ini ya kurang lebih berapa ya? 6 jam 5 jam ya Pak. Untuk satu pohon ya. Oh, karena kita harus teliti. Ini ada ranting gimana yang harus dipotong. Kan nggak semena-mena cuma ngilangin daunnya Pak. Ada titik tumbuh yang harus kita arahkan, perhatikan juga. Garis tepinya mau berapa ini. Nah, kita mengambil titik-titik ini supaya perkembangan berikutnya mencapai garis tepi yang sesuai kita inginkan. Oh, coba bisa dikasih contoh yang ini depan nih. Nah, ini kan ada daun yang masuk, ada daun yang keluar, ada daun yang masuk juga, ada yang di bawah. Kebanyakan yang di bawah ini kita hilangkan Pak. Salah satu contoh ini ya. Nah, ini kan supaya kerangka dasar pohon tersebut kelihatan benar-benar ke ekspos. Jadi ada dimensi ruang, ada dimensi isi ya komposisi pohon ini. Supaya komposisinya kelihatan indah, maka kerangkanya kan harus kelihatan Pak. Supaya jelas, oh di mana kerangka cabang, di mana anatomi ranting, supaya lebih jelas kita pertegas dengan titik-titik tumbuh. Ini kan ke atas ini kalau biarkan ke atas terus nanti segini Pak. Maka kita ambil tunas yang ke samping supaya garis tepinya mengarah ke sini, ke ruang yang kosong ini. Supaya imbang antara dimensi isi dan dimensi kosong. Ini kosong, isi. Kalau seimbang otomatis dilihatnya lebih enak Pak. Berarti setiap misalnya untuk sianci, kemudian untuk spesies yang lainnya itu apakah sama sistem pruningnya? Apa beda-beda Mas? Untuk spesies lain ada spesies pohon yang nggak mau dipruning ya. Salah satu contoh lohansung itu nggak mau dipruning total. Kalau sianci, kemudian serut, anteng putri mau. Untuk teknisnya hampir kurang lebih samalah Pak. Kita mengarahkan titik tumbuh supaya mencapai garis tepi yang kita inginkan tadi. Tapi ada spesies pohon yang daun tunggal beraturan, ganda beraturan, tunggal tidak beraturan, dan ganda beraturan. Kalau kita di pohon spesiesnya yang ganda beraturan, habis naik turun nanti ke samping, itu ganda beraturan. Kita lebih mudah lagi menyikapinya Pak, dengan karakter pohon tersebut. Pemahaman titik tumbuh daun, mana daun tunggal, mana daun ganda. Kalau daun ganda ketika kita dipotong pasti keluarnya 2. Kalau majemuk pasti lebih dari 3. Nah, itu juga ada titik-titik tunas yang perlu kita hilangkan, yang perlu kita pelihara. Supaya setelah kita pruning itu tumbuhnya nggak berantakan. Kira-kira begitu Pak. Kemudian untuk fikus ini biasanya kan ini pengalaman saya ya, mungkin ya salah. Kadang kan seperti ini, kadang saya potong malah ujungnya ini habis gitu karena terlalu panjang. Itu gimana? Apa bisa tumbuh titik baru lagi gitu untuk fikus loh, kimeng lah. Di apa? Di perantingan atau masih di cabang? Karena anatomi pohon kan terdiri dari batang, cabang, ranting, cucu ranting, dan sisi ranting, dan seterusnya Pak. Ketika penanganan kita masih di kerangka cabang, kita harus benar-benar diperhatikan di mana titik tumbuh. Walaupun toh belum kelihatan pasti ada itu.
berapa ruas titik tumbuh fikus, berapa ruas titik tumbuh anting putri, berapa ruas titik tumbuh sianci. Nah itu mulai kita perhatikan Pak. Ini kan titik tumbuh nih, di bawahnya sini juga ada titik tumbuh, di bawahnya lagi juga ada. Tinggal yang kita butuhkan di mana titik tumbuh itu sesuai garis tepi yang kita inginkan. Untuk spesies ficus lebih mudah dibanding anting putri, karena ficus mau Pak, total pruning total itu mau. Selagi dengan catatan pohon subur ya. Pohon subur kita potong di mana, pasti di bawahnya ada titik tumbuh. Lebih enaknya lagi kita lebih paham dulu Pak. Oh ini titik tumbuh ini di ruas antara sini sini. Kita bisa tentukan. Jadi nggak ngasal Pak. Itu lebih bagus lagi. Makanya kan perlu evaluasi, perhatian ya di situ ya. Kemudian untuk perawatan berkala seperti pruning seperti ini, itu berapa bulan sekali Mas itu? Pruning seperti ini. Pruning itu kan tujuannya sebenarnya untuk peremajaan daun ya Pak. Tujuan utamanya kan itu sebenarnya. Nah, yang buat hidup pohon itu kan akar. Tapi kan kita nggak bisa nih melihat akar, di mana akar yang busuk, di mana akar yang sudah tua, di mana akar yang masih muda, kan nggak kelihatan. Maka cerminnya di sini Pak, antara anatomi akar dan anatomi kehidupan yang di atas ini seimbang pohon itu. Jadi semisal ini pohon nutrisi kurang atau akarnya sudah penuh, pasti di sini mulai menguning Pak. Pasti itu. Sifatnya pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena itu sifatnya botani Pak. Botani itu kan wajib ya. Tapi kalau terkait bentuk, terkait gaya, bebas. Inovasi perkembangan masing-masing personil si pembuat. Kira-kira begitu. Jadi untuk tempo pruning ya kurang lebih di 4 bulan 5 bulan normalnya pohon sianci. Lihat ini saja. Ini kan cerminan akar ini Pak. Daun ini kan fungsinya dapur pemasak makanan. Ketika daun ini sudah menguning, berarti nutrisi yang di bawah mungkin habis. Jadi perlu diperlakukan suplai nutrisi ini, digoreng, kemudian kita suplai. Kalau anting putri berani nih cabut sampai dicuci akar bersih. Cuman kan nggak bisa tuh diperlakukan untuk semua spesies pohon ya. Pohon-pohon tertentu. Nah itu fungsinya kita paham karakter di situ Pak. Melihat orang anting putri terus dicuci bersih, kemudian kita perlakukan di santigi atau di apa pohon-pohon yang khususkan. Stres mati. Mengakibatkan stres. Tapi kalau kita sudah paham dengan karakter, entah santigi entah apa, kita sudah paham dulu nih karakter. Santigi mungkin berani dicuci bersih bagi yang sudah berpengalaman di spesies itu. Tapi lebih amannya disisakan terus dikarantina biasanya Pak. Ditaruh di tempat yang teduh Jadi jangka pruning ya normalnya kalau untuk sianci kurang lebih 5 bulan. Kemudian untuk pohon seperti ini itu untuk pergantian media Mas yang tepat, yang bagus itu berapa itu jedanya itu? Untuk media ya? Kembali ke tadi Pak, di pemahaman karakter spesies. Daun itu salah satu cerminan akar ya. Ketika daun sudah menguning atau mulai nggak subur lah, kalau kita biarkan saja mengakibatkan mati rantai, kemudian berlarut nanti bisa menjadi mati cabang, maka perlu perhatian di bagian bawahnya. Apa ini penyebab nguningnya daun, penyebab mati ranting itu apa? Apa sebab karena kena penyakit atau kena apalah hama-hama lain? Yang sering terjadi itu di nutrisinya sudah habis unsur haranya, makanya perlu disuplai. Biasanya kalau pohon-pohon sudah dipot seperti ini Pak, itu kita perlakukan dikorek aja sampingnya, nanti baru disuplai. Ini lebih aman Pak. Kalau mau angkat, apalagi di sini suhunya Semarang lumayan panas ya. Untuk Semarang memang lumayan panas. Perlakuannya itu di bulan-bulan Agustus atau bulan September itu kan suhu panasnya lumayan tuh Pak. Bisa resiko, ya namanya digoreng, kemudian disuplai nutrisi yang baru. Masih malah nanti apa yang lebih aman, yang lebih sudah difermentasi, kemudian yang biasa dipakai dekastar, habis itu
biasanya supaya stresnya pohon nggak begitu tinggi, kita kasih Subabis atau apalah. Untuk membantu pertumbuhannya juga, Pak. Kemudian untuk yang terakhir ini, Mas, untuk membuat pohon seperti ini itu butuh berapa lama kira-kira itu? Oh, untuk spesies Yanji ya? Ya, untuk spesies Yanji aja. Spesies Yanji segede ini, untuk batang segede ini kalau di ground, Pak, mungkin kurang lebih ya sekitar 4-5 tahun sudah cukup. Tapi untuk kerangka cabang sampai proporsinya segini, terus kesanduannya segini ya mungkin di 2 tahun untuk kerangka cabangnya. Nah, yang lama untuk perantingannya ini, Pak. Sampai perantingan seperti ini ya makan waktu kurang lebih 3 tahun. Berarti kalkulasinya ya kurang lebih 10 tahun lah ya. 10 tahun. Aduh, saya sudah tua. Kesan tua itu memang nggak bisa dipungkiri, Pak. Kesan yang disampaikan si pohon ya. Kalau bentuk bisa kita kejar, tapi kesan yang disampaikan pohon sama entah si pengunjung, entah si penikmat, entah orang awam, itu pohon akan mengalami kesan tua, itu melakukan proses lagi. Kita nggak bisa mengubah. Kalau masalah bentuk, mencapai bentuk aja, kadang ada yang bentuknya mirip, tapi kesannya masih muda. Oke, terima kasih waktunya Mas Atong yang sudah ngerepotin jenengan ini. Tidak ngerepotin, sama-sama belajar, karena saya juga masih belajar terus terang, Pak. Ya, pokoknya ya yang namanya mencari ilmu ataupun belajar itu tidak ada batasnya. Saya senang sekali sudah dapat masukan banyak lah dari jenengan mengenai hal-hal terutama mengenai bonsai lah sebagai pengalaman, dan saya akan mencoba lah apa yang jenengan sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat khususnya subscriber Bang Samson. Oke, terima kasih Mas Atong waktunya. Semoga channelnya sukses ya, Bang Samson. Amin. Oh, Bang Samson, itu di sana ada ownernya pemilik pohon ini, Pak. Pak Yuli itu pemilik ini. Oh ya. Dan di sana ada Om Toto, ada Mas Anggun tuh lagi berdiskusi dan canda gurau. Oke, demikian tadi sahabat-sahabat semua suguhan Bang Samson mengenai bagaimana kita belajar mengenal bonsai mulai dari karakter, kemudian gaya, juga aliran, juga ini membahas masalah sianci, bagaimana kita pruning dan lain-lainnya. Sangat komplit sekali karena di sini Bang Samson itu bersama Mas Atong, salah satu pakar bonsai di Indonesia, itu tidak hanya di Indonesia, bahkan sudah mencapai Asia Tenggara, Mas ya? Sudah pernah ke Singapura, sudah pernah ke India, mana lagi, Mas? Ya, India, berarti pernah India. Oke, kurang lebihnya Bang Samson minta maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.